Mau ndak dirindukan surga? Pasti mau. Dirindukan suami saja sudah senang. Ini dirindukan surga. Biasanya orang yang rindu dengan surga, saya yang rindu dengan surga. Ini luar biasa. Surga rindu sama ibu. Mau ibu? Kalau mau kata Nabi, saya kasih rumus 4. 4 aja ibu. Apa itu kata Nabi? 1. Kata Nabi, aqimis salah. Dirikan sholat. Bingung saya, kenapa ini dikhususkan perempuan? Dirikan sholat. Kalau mau dirindukan surga. Oh, usut punya usut. Ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. Kapan Ustadz? 1. Selesai haid. Tuh kalau iman tidak baik, bisa haidnya 4 hari, dia tambah bonus 2 hari. Ya kan? Iya. Dia bilang suaminya, biasanya haid cuma 4 hari. Ini sudah hari ke-6 kau belum sholat. Belum bersih. Iya toh? Dia bilang suaminya, bohong, masih ada sedikit-sedikit. Dia lagi suaminya, serius lu? Apa serius? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Nipu diri sendiri. Malah dia nanya sama saya, Ustadz, katanya kalau selesai haid subuh baru mulai sholat. Subuh kesiangan. Dia bilang ya sudah, besok lagi saya sholat. Tidak boleh. Duhur bersih, duhur sholat. Isya bersih, ibu nih sudah maghrib. Begitu mandi, rasa-rasanya saya sudah bersih. Jam 10 malam bersih, wajib mandi junub. Selesai sholat. Tidak boleh nunggu isya, subuh. Ini yang banyak ini, isya. Padahal sudah bersih malamnya, dia cek, sudah bersih nih. Jam 10, sudah bersih. Mandi, sholat, meskipun sudah jam 11 malam. Ya? Apalagi? Nifas. Nih banyak yang salah paham nifas. Katanya nifas harus 40 hari. Siapa yang bilang? Nifas itu tidak harus 40 hari. Bisa jadi lebih 40 hari. Bisa jadi cuma 10 hari. Tergantung ibu bersih atau tidak. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Beleng-beleng. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang palsu. Matanya biru palsu. Bibirnya merah palsu. Pipinya biru palsu. Alisnya tebal palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Banyak perempuan tidak sholat gara-gara make up. Eyeshadow. Oh, malah ada model baru saya lihat ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Ayo. Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Yuk, ada lagi yang lebih beleng-beleng. Dikasih lebih lagi alisnya sini nih. Ada lebihnya sedikit naik. Begini modelnya. Saya bilang kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Artis Korea baru sudah pensiun. Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Bu, demi Allah, kami para suami tidak membutuhkan itu semua. Yang kami butuhkan kecantikan hati. Ini cantik-cantik, memang cantik, tapi bukan untuk nyenangin suami. Kalau ibu dandan mau dapat pahala, tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur, ndak sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu ndak menderita?
Giliran mau pergi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Kalau hati cantik meskipun muka tidak halus, orang senang. Ya, gara-gara mikam tidak sholat. Nah, apalagi yang membuat orang ibu-ibu nih banyak tidak sholat? Selesai haid, nifas, make up. Yang keempat, apa? Jilbab. Banyak ibu-ibu malas sholat gara-gara jilbabnya susah dipakai. Jilbab sakaratil maut. Coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Ngeri bu. Ada kayak ada talinya 2 meter, diikat-ikat. Disimpan di lehernya. Itu diikat lehernya. Lalu dikasih kembang. Sudah tidak bisa goyang itu lehernya. Nah, iya toh? 3 lapis. Ini penutup kepalanya 3 lapis. Ada kuningnya, abu-abu, coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Coba. Lalu ada kayak pohon di belakang. Biasa kalau ada pengantin. Gimana caranya dia pakai ini ya? Nah, sudah diikat lehernya. Pakai pula rok yang sempit. Rok sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu, katanya, tunggu sebentar pak. Beleng-beleng. Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu tidak sholat, hancur ibu. Coba lihat. Apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Tidak kan? Tapi karena apa? Karena akhlak. Ngapain kita cantik-cantik akhlak kita jelek? Daripada beli make up 700.000 per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstik palsu. Harga 10.000. 690.000. Nih bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu. Dengar ini yang suka cukur-cukur alis. Laknat Allah kata Nabi bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Boleh gambar alis, boleh, tapi jangan pakai tato. Ini tato alisnya. Tak haram itu bu. Mau gambar alis silahkan, pakai pensil celak. Tidak ada pensil celak Ustadz, cari krayonnya anak. Kalau ada pengantin, ibu-ibu silakan make up, tapi jangan berlebih. Jangan gara make up dan jilbab ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Auzubillah min zalik. Tidak ada gunanya itu. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ayo perbaiki sholat ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustadz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah Ustadz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari capapnya. Periksa sholatmu. Saya sholat Ustadz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Duhur sholatnya dekat asar. Sholat maghribnya itu juga wuduknya asar, itu juga maghrib, itu juga isya. Karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustadz, betul ibu sholat. Tapi pakaiannya itu juga dipakai masak. Itu juga dipakai bertetangga. Itu juga dipakai ke pasar. Itu juga dipakai tidur. Tidurnya ngiler lagi. Ini. Pas dibangun suaminya. Dipakai lagi sholat. Najis. Pantas 30 tahun sholat, sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu.
Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo, ada juga yang sholat semangat. No. Kan ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Iya kena buduai. Duit saya tadi 100. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Allah. Selamat. Oh, di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Oh, Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut majelis taklim. Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya, pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ya, perbaiki sholat. Ya bu ya. Pertama, dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ bu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, puasa yang paling baik. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Puasa Senin Kamis. Bu-ibu nih yang agak lebih berat badannya. Bukan gemuk, cuma perbandingannya kurus. Bukan. Orang bilang, Ustadz kurus betul. Bukan kurus, kamu yang gendut. Yang lebih berat badannya, yuk terapi Senin Kamis. Senin Kamis. Ibu-ibu mau sehat, Senin Kamis. Coba mulai Kamis ini. Itulah yang disebut majelis taklim yang sukses. Ada perubahan tiap pekannya. Ada perbaikan tiap bulannya. Tahun lalu belum biasa Senin Kamis. Tahun ini terbiasa Senin Kamis. Majelis taklim yang manfaat. Yang ketiga. Karena waktu yang sangat terbatas. Ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ibu mau tahu enggak fungsi utama suami? Fungsi utama seorang suami. Ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga. Passwordnya masuk surga. Kenapa? Ridha suami itu ridhanya Allah. Kalau ibu sudah ridhanya, suami sudah ridha sama ibu, Allah tersenyum kepada ibu. Sebaliknya kalau suami tidak senang sama ibu, tidak pernah baik hatinya suami sama ibu, percayalah, susah ibu masuk surga. Betul. Ridhanya Allah itu tergantung ridha suami. Kenapa bisa Ustadz? Karena kami ini suami yang nanggung ibu dunia akhirat. Ibu kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil, ibu bisa enggak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan supaya saudaramu enggak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas, berlian supaya tetangganya tidak menghina dia. Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suamiku berlian? Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada 4 laki-laki yang harus menanggung dia. 4 laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? 1, orang tua, bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ini 4 yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini 4 laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip,
istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahliku. Suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh, Ustaz. Suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku koruptor. Tidak ada hubungan, dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau baik agamanya, tadkhulul jannati bisalam. Kata Nabi, nih 7 pintu surga. Ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Supaya sekali ngeluh, suami saya anu Ustaz. Ini lebih parah lagi, dia curhat di Facebook. Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap aib suaminya di medsos. Ibu taat perintah suami. Passwordnya ibu masuk surga, ridha suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak tidak hormat sama suaminya. Ibu, 1, sholat. 2, puasa. 3, taati suami. 4, jaga harga diri. Jaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Ibu-ibu jangan lagi pakai jilbab apa itu. Untung sekarang kan ada istilah jilbab syar'i. Dulu kan ada ibu-ibu pakai jilbab tapi ketat. Celananya ketat, bajunya ketat. Akhirnya apa? Jalan seperti orang di kampungku bilang buras. Tahu buras ibu? Lontong. Lontong. Coba lontong kalau dibuka kan masih ada kentara itu anunya, bekas-bekas ikatannya. Bu, wanita soleha, istri yang baik, pakaiannya tidak seperti itu. Salah satu menjaga harga diri, tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Kan biasa ibu-ibu keberatan, kok suami lagi? Tapi ingat ibu, ridanya anak ada sama ibu. Allah itu maha adil. Bu mau masuk surga, bakti sama suami. Suami mau masuk surga, bakti sama ibu. Itu putar aja. Jangan lagi ada yang cemburu. Ustaz, saya serumah mertua saya. Kenapa ya suami saya perhatian betul sama mamanya? Sudah punya anak yang lain. Kok suami saya terus dibebani, beli ini, minta sama suami. Saya bilang, bu sadar dong bu. Bersyukur suamimu begitu. Mudah-mudahan nanti anakmu pun sudah menikah dengan wanita lain, dia masih memperlakukan kau seperti ibunya sekarang. Jangan malah sentimen, suami saya begini, suami saya begini. Ibu berapa tahun sama suami? Baru 25 tahun. Itu ibunya dari perutnya. Saya heran kalau ada perempuan cemburu sama mertuanya. Tak sadar. Gimana nanti kalau ibu punya mantu yang juga kurang ajar? Mau? Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau hina saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Begitu ibu saya luka perasaannya, kau pembuat sial, keluar kau dari rumah. Tidak ada toleransi. Begitu mestinya kita jadi istri. Kalau ibu-ibu masih susah hidupnya, koreksi aja deh, barangkali durhaka sama mertua. Akhirnya kita simpulkan, wanita yang ingin dirindukan surga 1, pelihara sholat. 2, 3, taat pada perintah suami selama perintah itu tidak melanggar agama. Yang keempat, jaga harga diri. InsyaAllah kalau ini kita lakukan, maka Nabi jelaskan, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu, lalu silahkan masuk surga. Tadkhulul jannati bisalam. Silakan masuk surga dari pintu mana yang ibu mau suka. Subhanallah.